Kata-kata bijak Gus Dur menyentuh penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia yang keempat di tahun 1999 hingga 2001. Semasa hidupnya, Gus Dur banyak sekali memberikan motivasi, sehingga tidak heran bila kata-kata bijak Gus Dur begitu populer saat ini. Gus Dur dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1940 di desa Den Anyer, Jombang, di pesantren milik kakeknya. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara, putra pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Haja Soleh. Sejak berusia belasan tahun, Gus Dur sudah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Kegemarannya membaca buku membuat Gus Dur memiliki pemikiran yang begitu kontroversi. Walaupun begitu, banyak sekali kata-kata bijak Gus Dur yang begitu populer hingga saat ini. Untuk itu dilansir dari berbagai sumber. Inilah kata-kata Gus Dur bijak yang populer hingga saat ini. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Islam datang bukan untuk mengubah budaya luhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku jadi ana sampai jadi antum, sedulur jadi aki. Kita pertahankan milik kita. Kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Apakah yang akan dikenakan Nabi Muhammad seandainya beliau hidup di masa kini? Tetap berjubah sajakah seperti orang Arab dari pedalaman? Semenanjung berkurun luas itu, ataukah mengenakan pakaian lebih universal seperti celana, jeans, dan jas? Jika kita muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas sejarah dalam kita yang tidak boleh kita lupa. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti agama tidak boleh memberikan perlakuan sama kepada semua agama. Tuhan tidak perlu dibela karena Dia yang Maha Kuasa, kata Gus Dur. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai, dan ekstremis memutar balikannya. Tergantung pemerintah. Kalau pemerintah campur tangan terus dalam segala hal yang terjadi, adalah kami tidak ada jalan lain yaitu membisikkan pada para pemilih, golput aja bareng-bareng. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kekuatan.
Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI. Pemahaman apapun yang berbeda, apalagi bertentangan, bisa jadi bibit perpecahan. Apalagi bertentangan bisa menjadi bibit perpecahan dari persatuan bangsa. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Guru spiritual saya adalah realitas, dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Agama jangan jauh dari kemanusiaan. Saya tidak khawatir dengan dominasi minoritas. Itu lahir karena kita yang sering merasa minder. Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Terlalu banyak orang-orang Islam yang gagal dalam mencerna Islam, yang mengajarkan untuk berbelas kasihan terhadap sesama dan mengerti sistem norma mereka, mengetahui bahwa ini toleransi dan oleh Islam sebagai suatu agama. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, bisa ubah sebagai kesehatan. Bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya. Walaupun itu tidak akan pernah tercapai, upayanya yang penting, bukan pencapaian hasilnya. Humor memang tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan